Tidak ada yang mau ikut takut karena yang satu kepalanya hilang. Boleh tahu tuh TASA atau DA7? Di gambar tuh tidak nyata, tapi seperti arsiran gini, gambarnya diarsir gitu, tidak nyata. Tapi moncongnya seperti serigala. Dunia penerbangan tidak hanya menciptakan kesuksesan dan perjuangan saja, atau bagaimana mereka meraih cita. Di balik setiap profesi di dalam dunia penerbangan pun ada cita-cita menarik dari setiap tugas yang mereka lakukan. Nah, sebelum melanjutkan keseruan ini guys, jangan lupa sahabat Kapten Indra untuk subscribe, like, dan share di channel YouTube ini agar memberikan sudut pandang dan cerita menarik di podcast sahabat Kapten Indra. Langsung saja kita ngobrol dengan narasumbernya. Selamat siang, Mas Yon. Selamat siang, Mas Yuli, apa kabar? Apa kabar? Sehat semua selalu ya? Alhamdulillah sehat. Mas Yon dan Ya. Mas Yuli, apa kabar hari ini? Semua sudah pada sehat. Terus kesibukan hari ini seperti apa? Boleh tahu dong, gimana awalnya jadi profesi seperti ini? Apa semenjak dari bangku sekolah sudah memikirkan pengen menjadi seorang pilot atau engineer? Atau mungkin ada profesi lain yang mungkin di luar profesi yang sedang dilakukan? Ya. Mas Yon gimana? Boleh, saya dulu ya. Jadi saya lahir dan dibesarkan di pabrik pesawat tahun 80. Jadi langsung dari sekolah STM saya bekerja dan melamar di sebuah pabrik. Jadi 12 tahun saya mengabdi di sana. Jadi dibesarkan, di training, dididik dan sebagainya dari nol sampai tahu mengenai penerbangan. Kemudian selanjutnya saya berpindah-pindah tempat seiring dengan ingin berpengalaman lebih, ingin juga belajar di berbagai lini dunia penerbangan, lalu pindah ke airline, kemudian dari airline satu ke airline lainnya, seperti itu. Nah, jadi karena keinginan saya itu di berbagai di berbagai ranah, kan industri penerbangan itu kan ada pabrik, ada operator, ada bengkel, ya, ada pendidikan. Ya, jadi kalau pabrik itu part 21 di ranah operator 121, operator juga yang charter 135 saya sudah, di 145 di bengkel sudah, di 147 di ranah pendidikan, jadi saya juga sudah. Jadi semuanya sudah, kebetulan sudah saya lalui seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan ketika saya diminta untuk ngajar, untuk berikan training, course dan sebagainya. Bahan-bahan ilmu yang saya dapatkan dari berbagai ranah di dunia penerbangan tadi bisa saya sampaikan, bisa saya sharing, bisa saya ceritakan, bisa saya berikan ke peserta-peserta didik, baik dari operator, dari bengkel penerbangan, dari ranah institusi pendidikan, seperti itu. Jadi waktu pertama kali jadi teknik, Ya. itu rating apa yang pertama kali didapat, Ya. Mas Yon? Kebetulan di satu pabrik itu saya di divisi rotary wing, berarti saya di helikopter. Dari helikopter jenis yang kecil, Bulco, kemudian saya meningkat ke Puma dulu, Super Puma, kemudian diakhiri dengan Bell helikopter. Nah, itu saya dapatkan di pabrik itu. Kemudian type-type yang lain saya dapatkan di charter, di penerbangan 135 seperti Sikorsky. Kemudian untuk fixingnya itu BIS 1900, Boeing 737-200, Airbus A300-B4, seperti itu. Jadi untuk genre-nya saya ya fixing juga, rotary wing juga, seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih, Yes. tadi kalau di helikopter atau di fixingnya, Ya. untuk di helikopter dari sudut pandang teknik, Ya. itu yang favorit yang mana kalau sebagai seorang teknik? Kan kalau pilot mungkin menerbangkan ya. Ya. Kalau udah ngomong masalah mesin kan semua mungkin hampir sama. Ya. Cuma mungkin SOP-nya berbeda. Kira-kira Ya. untuk helikopter apa yang jadi favoritnya? Mungkin yang paling gampang atau yang paling susah, dan di fixing seperti apa? Kalau dari sisi dua ranah itu, fixing dan rotary, karena saya dasarnya hobi dan menyukai penerbangan, jadi tidak ada favorit untuk mengenai keilmuannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi pekerjaan yang artinya mengutip bayaran,
perusahaan yang saya dapat gaji misalkan. Lebih enaknya kita merawat pesawat kecil tapi gaji gede, karena kita tidak naik ya. Kalau pesawat 747 itu capek naik dulu mana dari depan ke belakangnya udah 70 meter, ke atas ke bawah sudah 5 meter 6 meter seperti itu. Kalau dari ranah pekerjaan disiplin ilmu engineer frame itu bidang saya awalnya, tapi elektronik avionik itu juga menjadi hobi saya, mengingat sekarang pesawat generasi itu generasi 4, 787, 350, 380 itu udah generasi keempat. Kita sudah tidak bisa lagi hanya mempelajari airframe dan engine, jadi kita harus mempelajari juga avionik karena pesawat sekarang yang fully automation seperti itu. Jadi cita-cita dari sejak SMA memang pengen sekali hobi dengan pengen memang menjadi teknisi atau mekanik seperti itu, atau mungkin ada yang lain? Ya, jadi berangkatnya gini, kebetulan bapak saya seorang teknisi di TNI AU, kemudian hobi itu mungkin menurun ke saya. Nah, ketika saya jujur, waktu kecil saya tidak punya cita-cita, jadi belum mengarah gitu. Kemudian saya dari STM lulus sekolah menengah teknik itu kita tidak punya cita-cita, jadi mau kemana, mau ke dunia apa yang saya tekuni itu saya belum tahu. Ketika ada pabrik pesawat dan kemudian saya ditawari masuk oleh komandannya bapak saya di TNI AU, kemudian saya masuk situ, saya mulai menekuni, oh mungkin dunia saya seperti ini. Nah, jadi mulai tumbuh di situ kesukaan saya akan aviasi dan sebagai teknisi seperti itu. Sekarang ke Mas Yuli, nah gimana nih inspirasi menjadi seorang pilot? Ya, apa itu memang dari bangku sekolah, atau memang sudah cita-cita, atau memang ikut-ikutan kakak kelas, atau jadi saudara yang mungkin juga jadi pilot duluan, atau memang ada pilihan lain sebelum jadi pilot seperti ini sampai sekarang ini? Ini sebenarnya saya cerita ini ya. Pada waktu SD saya diminta guru saya, namanya Bapak Martono almarhum, setiap siswa disuruh bikin buku kecil. Jadi buku itu ada tulisannya, kita harus tulis cita-cita kita apa. Kebetulan saya tulis itu, cita-cita saya pilot. Akhirnya dipanggil sama Pak Guru itu, apa kamu bisa? Oh, kamu kecil gitu, katanya gitu. Ya akhirnya, ya udah saya buktikan sampai SMA, saya lulus dari Magelang, masuk Curug, kemudian lulus sampai sekarang. Dan nyambung yang tadi bicara Pak Yon, kalau saya kan di fixed wing ya. Terus terang kalau saya juga pernah menerbangin helikopter, tapi tadinya hanya rencana saya mau di helikopter kan, karena helikopter waktu itu kurang pilot. Curug butuh dua siswa untuk helikopter, tapi ternyata yang satu tidak jadi karena faktor kesehatan. Akhirnya saya di reject juga, dibatalkan untuk meneruskan PSW, tapi sempat terbang hanya 4 jam. Tapi ternyata memang saya salut dengan pilot helikopter. Pilot helikopter, penerbangan helikopter itu lebih susah daripada PSW, karena semuanya gerak tangan, kaki, lebih karena rigid semua itu. Mungkin gitu Pak Yana. Coordinate flight istilahnya. Sangat rigid. Coordinate flight control. Sangat sulit, apalagi helikopter konvensional lama kan gitu kan, Bell 206 itu loh, sangat apa istilahnya, sangat liar. Dari awal sudah jadi pilot pendidikan sampai saat ini, boleh tahu teknik apa yang sudah dipunya? Saya awal pertama lulus pendidikan saya mendapatkan rating kasa, kemudian tes saya kan Fokker 28, Skywen, Fokker 50, sama Falcon 6 rating. Dari 6 rating, dari yang baling-baling sampai yang jet, Ya. mana yang paling favorit yang kira-kira menurut Mas Yuli? Saya lebih senang terbang propeller. Nah, kita mau nanya selanjutnya nih, selama masa tugas di profesi sebagai teknisi atau mekanik atau sebagai pilot, ada nggak cerita-cerita kisah horor
Karena seperti teman pernah dengar mungkin ada di tempat di simulator atau tempat-tempat kerja, apalagi tahu kalau teknik itu kan kerja malam tuh ya, Iya. cuma berdua atau bertiga atau Iya. mungkin timnya juga nggak terlalu banyak. Mungkin misalnya dari Mas Yuri seperti apa? Oke, saya bukan masalah horor, tapi cerita masalah saya membawa jenazah yang petinya terbuka. Pada waktu itu ada kecelakaan pesawat. Setelah dievakuasi, saya bawa segera ke Jakarta, tapi pesawat saya ini tidak ada partisi antara kokpit sama cabin. Jadi terbuka seperti naik mobil gitu kan. Kemudian dua jenazah itu masih terbuka, tidak ditutup, tidak ada penumpang lain, hanya saya kokpit 2 orang sama jenazah 2 orang, dan tidak ditutup, terbuka. Tidak ada ini, tidak ada yang mau ikut, takut karena yang satu kepalanya hilang. Boleh tahu tuh TASA atau DA7 Skybird ya? Gitu. Nah, akhirnya sampai Jakarta malam, sebetulnya takut sebetulnya. Takutnya karena apa? Tidak ada kawan di dalam, kita berdua malam gue itu gelap kan tadi. Nyebrang pulau gitu. Itu yang kita bikin takut. Kalau masalah horor sebetulnya ada sedikit, tapi tidak terlalu. Ini waktu simulator, waktu CBT di Kuala Lumpur, itu memang ruangannya kan jalannya terlalu jauh. Nah, kita sampai diizinkan sampai malam. Begitu pulang, ya udah ada suara yang kurang menyenangkan. Tapi alhamdulillah tidak sampai mengganggu. Yang kita takutkan kalau sampai ke fisik, kalau ada penampakan sebenarnya tidak apa-apa. Biasa itu ya, juga bukan hal yang terlalu yang membuat kita ganggu, apalagi sampai ganggu simulator nggak sampai ya, seperti itu ya. Nah, balik pada Mas Yon gimana nih? Iya. Ya, ceritakan mungkin kalau tahu sendiri kalau di beberapa bandara atau mungkin di hanggar yang cukup lama, pengen tahu dong bagaimana ceritanya. Kalau dari sisi dunia halus ya, nah ini beberapa orang sering berkomentar, tidak percaya. Beberapa pengalaman pernah kita alami di suatu bandara yang besar, kita sedang mengadakan perawatan. Contohnya gini, kita di remote, tempat yang jauh dari gate, dari tempat parkirnya pesawat, kita mengadakan maintenance malam hari, ground run pesawat dengan problem di FCU. Itu sudah berjam-jam, dari sore jam 9 sampai jam 2 dini hari nggak selesai. Permasalahannya kita sudah ikuti prosedur yang ada, baik di aircraft maintenance manual, semua prosedur sudah kita ikuti. Kita capek, kita semua diam, kita ada yang menggerutu salah satu. Cobalah jangan ganggu kita ini udah berusaha. Nah, kita sambil tepuk hidung pesawat. Nah, kebetulan, oke, ini terakhir nih, kita nggak ada tambahan lagi, jam udah terakhir, besok mau berangkat, kita benahin sesuai prosedur dari A sampai Z. Alhamdulillah kita diberi sukses kerjaan itu, tidak bisa yang kita buktikan. Nah, sekarang ada yang bisa kita buktikan. Di suatu, itu yang tadi kita di airline ya 121, ini di 135 di charter. Pada suatu malam, driver kita pulang ke kandang gitu, masukkan itu mobil, kemudian dia turun dari, dia sebelum turun dari mobil, mobilnya digoyang-goyang. Nah, mobilnya digoyang-goyang, dia marah-marah, dia capek, dia turun, marah-marah dia. Siapa sih yang ganggu saya? Dia bilang. Dia sendiri? Dia sendiri ya? Nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain. Yang jarak 50 meter hanya ada pos ansip, dan kita masih berunding dengan teman-teman di gudang, di store ya. Kemudian dia si supir itu berkelahi, buk sendiri, gebruk, jatuh, pingsan. Satpam yang 50 meter itu lari gitu, menolong dia. Nah, jamnya udah terlepas, ya jam segini kenceng kan bisa terlepas. Terus ada goresan di tangan. Nah, kebetulan kepala hanggarnya itu kan memang dia bertanggung jawab semua kejadian di situ. Oke, kita putar aja. Kan di situ banyak puluhan kamera. Kita putar aja. Ingin tahu seperti apa. Nah, inilah yang saya bilang, pembuktian itu ada, kita putar di gambar tuh tidak nyata, tapi seperti arsiran gini, gambarnya diarsir gitu, tidak nyata.
tapi moncongnya seperti serigala dan setengah badan gini, dia lagi melangkah. Jadi pada nonton 8 orang itu ada satpam, ada apa. Kalau yang pingsan itu udah ditolong sama orang. Nah, ini kita kelihatan nih. Jadi ternyata kalau si hantu itu lagi marah bisa frekuensinya itu jadi timbul tertangkap oleh kamera. Nah inilah yang cerita-cerita yang kalau tadi yang waktu di bandara besar saya tidak bisa buktikan gangguan-gangguan itu. Nah yang inilah yang kebetulan di karena ada CCTV ya, bisa merekam ya. Ternyata kalau hantu itu marah terus bisa ketangkep dan detik demi detik kan dia hilang sendiri sampai hilang sama sekali sirna. Jadi berarti memang ada seperti itu. Marah kenapa? Apa karena keganggu kali berisik kerjaannya atau mungkin ada? Enggak, kan seseorang itu ya jadi gini, dimanapun juga secara hubungan ke atas Allah ya, secara hubungan ke manusia, pada prinsipnya orang kan nggak boleh sombong ya, nggak boleh semena-mena gitu. Nah mungkin pada saat itu si hantu itu marah mendengar si supir yang sombong, seolah-olah nantang gitu loh. Siapa sih ini yang ganggu mobil saya gitu? Mobil itu digoyang-goyang gitu. Begitu parkir set masuk digoyang-goyang. Jadi pengakuan si sopir itu setelah 3 hari dia istirahat di rumah masuk seperti itu, dia berkelahi dengan yang tidak kelihatan gitu, seperti itu. Ternyata dilihat di kamera kelihatan seperti itu. Jadi, tapi gangguan cuma saat itu aja. Saat ya? itu aja berulang-ulang ya. Ya. Kalau itu yang memang ganggu secara fisik ya. Tapi kalau yang penampakan sering dihanggar di sini sering. Jadi yang apakah itu perempuan pakai baju merah, lihat punggungnya aja ya, rambutnya panjang seperti itu. Beberapa staf ada yang melihat kalau memang dia ngelembur malam gitu ya, ngetik gitu seperti itu. Nah itu yang kita aneh. Kayaknya sama Kapten Yuli ini kita pernah sama-sama di sana di Balikpapan, nginep di satu hotel. Itu pun di lantai tertentu, misalkan 310, nanti di 410. Itu gangguannya berupa kayak misalkan kursi digeser dari grup gitu, meja digeser grup. Kita lagi di komputer gini, kita marah-marah, siapa sih itu? Nanti diam, nanti terjadi gitu. Nah terus kita nendang kursi sendiri, gitu, nanti dia diem lagi. Anehnya masa tiap 10 menit? Anehnya tempatnya berpindah-pindah, kadang-kadang di belakang gini kita, kadang-kadang di atas. Saya tanya, kamu tadi malam geser kursi, apaan? Gua tidur gitu. Yang belakang kamar sebelah juga, kamu lah ya. Jadi ada hal yang kita bisa buktiin ya, lihat lewat kamera itu tadi. Ada yang dibuktiin lewat pengalaman teman yang sama gitu. Wah, cerita cukup menarik di cerita horor ya. Nah, kita kembali lagi nih ke dunia kita sebagai seorang kru teknik maupun pilot. Nah, selama di dunia penerbangan nih, gimana engineering teknik berkomunikasi dengan pilot atau pilot berkomunikasi dengan teknik ketika ada masalah? Well, bagaimanapun kita kan safety adalah priority dalam semua tugas ya. Nah, seperti pilot udah nggak mau terbang, tapi si teknik merilis pesawat ini. Boleh dari Mas Yon gimana? Oke, baik. Jadi permasalahan yang timbul di pesawat, salah satu sistem mengalami kendala itu sudah referensi sudah dibuatkan rectification-nya, penanggulangannya, perbaikannya oleh pabrik. Kemudian oleh pabrik dibuatkan panduan untuk memperbaikinya. Nah, pada ranah industri penerbangan di pabrik ya, dalam membuat pesawat tentunya sudah mengalami eksperimen. Kemudian dalam ranah operator kita yang melanjutkan perawatannya di industri transportasi itu juga membuat panduan di mana pabrik membuat master MEL, MMEL, master minimum equipment list, daftar sistem apa saja yang boleh terbang dengan kendala yang timbul pada sistem itu master minimum equipment list, MMEL. Kemudian operator membuat MEL, master minimum equipment list, MEL. Nah, di situ adalah petunjuk di mana sistem itu boleh dirilis, kemudian
diperbolehkan untuk terbang pesawat itu dalam kondisi tertentu. Nah, tentunya bukan tidak ada kekecualian dan requirement atau kebutuhan khusus, di mana ada keterangan di situ, ada O adalah operation site. Jadi seorang pilot juga bisa menentukan ini loh dari sisi operasi. Kemudian adalah singkatan tadi O, sekarang ada singkatan M, itu bagian maintenance. Maintenance sendiri bereferensi pada misalkan dispatch deviation guide, itu ada manualnya seperti itu. Jadi tidak sembarangan, operation ada referensinya, maintenance juga ada referensinya. Ketika dipadukan menjadi suatu alasan bahwa pesawat itu boleh diterbangkan secara desain approve dan memang sudah di approve dari master minimum equipment list dari pabrik atau minimum equipment list dari operator. Nah, itu dari sisi panduan teknis dokumen. Kemudian dari sisi panduan antara pilot, kru dengan teknisi. Sepanjang masing-masing ini masuk di ranahnya operasi dan maintenance, kemudian ada kata kesepakatan, tidak ada alasan, artinya salah satu menolak. Apakah teknisinya menolak untuk merilis ataukah seorang pilot menolak untuk terbang, tidak ada alasan kalau sudah ketemu dalam satu itu ranah dokumen. CASR. CASR itu bahasa Inggrisnya Civil Aviation Safety Regulation, bahasa Indonesianya ya PKPS ya, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Nah, itu merupakan undang-undang juga karena di atasnya adalah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, kemudian CASR, ada peraturan pemerintah dulu, presiden, baru menteri, baru CASR. Nah, CASR ini juga harus dipatuhi karena merupakan undang-undang, turunan dari undang-undang, seperti itu. Dari sisi undang-undangnya, dari sisi keselamatan penerbangannya, dari sisi produk aeronautiknya, itu ada juga yang mengatur itu. Jadi nanti IKIO menerbitkan aneksisnya itu untuk diadop bisa ke CASR, bisa ke undang-undang. Nah, di situ adalah SARP ya, Standard and Recommended Practice. Itulah. Nggak boleh ada artinya intervensi ya. Iya. Itu dari Betul. mana Betul. untuk memaksakan terbang pesawat itu. Betul. Jadi prosedur pabrik sudah dibuatkan, prosedur regulator yaitu authority ya, state of registry kita di Indonesia dalam ini DKPPU sudah ditentukan. Jadi kalau kita ikuti semua itu sudah sejalan, sudah sealur ya, tidak bisa satu divisi pun menolak penerbangan itu, apakah dari operasi, apakah dari teknik gitu, apakah dari niaga. Jadi ya ini loh alasannya, itu kita nggak bisa memungkiri seperti itu. Itulah pentingnya komunikasi nanti antara teknik, pilot dan niaga seperti itu. Terima kasih Ya, untuk yes. John. Nah, kalau dari sisi pandang pilot, Mas Yuli seperti apa? Oke, dari sisi pilot atau operasi kita ini sebetulnya minimum equipment list CASR atau pemilu yang lain itu untuk mengurangi konflik pribadi atau konflik pilot dengan teknik, karena kita harus selalu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai contoh, apabila ada kerusakan tetapi misalkan orang teknisi menyarankan bahwa pesawat ini masih bisa terbang, kita tinggal kembali ke manual lagi, kita suruh lihat ini tidak boleh, ya sudah harus kita ikuti. Jangan sampai memaksakan kehendak, akan terjadi change of error yang akan namanya nanti lama-kelamaan akan menimbulkan suatu kecelakaan, sangat bahaya. Jadi kita harus semuanya ini kembali ke, sebetulnya kita harus marginal dalam hal ini, kita harus marginal tapi kita bicara dengan orang teknik yang dengan baik, jangan sampai kita menyinggung perasaannya, pandai-pandai kita bicara dengan mereka gitu. Mau tanya nih, ada nggak kejadian menarik selain cerita-cerita mistis atau horor yang bikin keringat dingin di dalam lapangan, seperti mungkin di teknik ini pada saat dikerjakan mungkin ada harus yang dikerjakan karena ini mungkin nilai urgensi gitu ya, sudah diberangkatkan jadi karena ada kepentingan mungkin seperti ada berarti mau dipakai atau mungkin
Seperti apa pandangan dari Mas Ion atau Mas Yuli Selama ini yang paling berkesan? saya yang berkesan ini di luar teknikal kita ada. Iya, mungkin pernah ngalamin insiden atau insiden? Saya pernah disambar petir sehingga kita transmisi blind dari Medan ke Singapura. Itu saat di tengah perjalanan sambar petir sudah. Kita harus ikut flight plan, follow flight plan, akhirnya landing Singapura. Jadi memang transmisi hanya bisa receiver aja ya? Tidak bisa. Transmitter, Semuanya hilang, receiver, jadi hilang semuanya. Mayday ya? Nggak bisa bilang media juga. Coba maksudnya di transponder pasti tulis Mati semuanya. Nggak bisa juga Nggak transponder. Kan biasanya kan kalau itu bisa 7600 gitu ya, atau tidak bisa. nggak bisa juga ya? Karena setelah kita turun landing, kita lihat semua bawah kosong semua, sudah hitam semua. Antena semua. Itu caranya gimana bisa sampai selamat bisa landing di Singapura? Apalagi kita tahu tuh negara di luar Indonesia ya, kita belajar dari Indonesia terus kemudian transisi menuju ke Singapura dengan kondisi receiver maupun transmisi blind. Kita harus pakai follow flight plan sudah. Follow flight plan, kita masuk Singapura, holding sekali, follow flight down, baru landing. Mereka juga accept seperti itu, memang prosedurnya. Mereka tahu ya, prosedur ada yang memang Iya. untuk khusus kalau kejadiannya engine Walaupun atau radio failure ya, Iya. pada saat ikutin aja prosedur yang sudah ada yang untuk Iya. transmisi blind itu ya. Gitu. Memang udah kejadian mendekati Singapura atau masih di pertengahan perjalanan? Lewat sedikit, kira-kira di Malaka. Masih lagi masuk udah Iya. Malaysia berarti ya? Iya. Mungkin kalau Indonesia lebih ke Indonesia balik ya, kalau mungkin pada saat itu terjadi. Iya, flight plan-nya kan tidak ada, nanti malah membingungkan. Oh baik, Iya. gitu. Kalau untuk Mas Yon gimana dari sisi Saya pernah teknik? Saya pernah disambar petir sekali. Waktu itu pakai 737-200, penerbangan terakhir Jakarta Palembang, inbound Palembang itu pada 12.000 feet, cuaca hujan ya, ada thunderstorm, badai petir juga. Kebetulan saya duduk di kokpit, terus terjadilah disambar kilat. Beda antara kilat yang biasa di sisi pesawat kita atau kilat itu thunderstorm yang kena pesawat kita, memang terasa beda. Ketika kita sudah landing itu sudah jam 6:30 di Palembang. Sisi FOO yang di Palembang tersebut memberitahu saya bahwa antena putus, antena eject, itu masih pakai yang wire antena ya. Jadi yang dari radar itu ke tengah udah 2/3 hilang, jadi tinggal 1/3 lagi, 2 meteran gitu yang dari arrestor coupler. Nah pada saat itu kebetulan kita tidak menggunakan eject. Kalau kita menggunakan eject mungkin meledak ya couplernya itu, jadi hanya kesambar petir, patah, hilang. Jadi daripada nanti terbang itu istilah Jawanya mubat bit ya gitu, kita gunting aja, kita habisin itu. Sambar petir udah. Terus apalagi ya, yang lain-lain saya kira yang windshield delamination during letdown ya, karena kru ingin cepat ngejar schedule, jadi rapid descent ya kayak gitu. Pernah dulu di airline. Terus immediately after airborne itu sliding window-nya terbuka, jadi kita abort takeoff gitu. Nah belum airborne tapi masih V1-nya. Ya lagi before V1 ya. Before V1. Nah seperti itu hal itu. Terus termasuk yang tadi di Juanda itu approaching to landing itu mati semua caution ya, master caution panel dan sebagainya, seperti itu. Single engine belum pernah dan sebagainya, seperti itu. Baik, untuk bagaimana nih kalau pilot melihat posisi engineering? Tadi komunikasinya posisi pilot melihat teknik di dunia penerbangan, atau teknik melihat pilot yang notabene-nya sering menjadi spotlight dibanding orang di belakang layar. Seperti itu, gimana Mas Yuli? Tadi kan komunikasi ya, ini melihat soal engine-nya seperti apa? Ini kalau kita melihat sisi engineer
Ini dalam hal pekerjaan kita lihatnya ya. Baik. Eh, kita harus sebetulnya kita harus waspada juga, melihat bukan waspada tapi kita juga harus hati-hati karena berdasarkan pengalaman. Mungkin Pak Yun juga pernah tahu ada beberapa orang tapi tidak semua mungkin capek atau fatigue. Seorang engineer itu setelah maintenance dia mengerjakan engine lupa mengambil toolsnya ketinggalan di engine, sehingga engine saat taksi rontok deh, akhirnya ganti engine. Itu kita harus waspada. Kadang-kadang kita juga harus sering menanyakan ke mereka, jangan, tapi dengan bahasa kita yang baik agar tidak menyinggung, ya kan. Ini kita sendiri juga takutnya kalau ada barang yang ketinggalan, karena sering juga bukan hanya tool saja, kain majun pun juga ketinggalan di engine intake. Itu sangat-sangat bahaya. Ini bisa terjadi mungkin karena faktor fatigue ya, Fatigue, kelelahan, iya. terus mungkin karena sudah di sektor terakhir, Betul, atau ya, iya. atau mungkin terburu-buru ya, ada beberapa pesawat yang harus dirilis ya. Betul. Nah kalau Mas Yun melihatnya? Ya, untuk ke dalam, untuk seorang teknisi, saya rasa harus benar-benar bertanggung jawab pada profesinya, karena di situ dituntut bahwa dia dalam merilis, mengesahkan perawatan itu juga membawa tanggung jawab dia sebagai seorang teknisi yang profesional. Lalu itu dari sisi pekerjaannya, dari sisi hubungan antara teknisi dengan seorang pilot, tentunya dituntut juga luasnya pengetahuan dari seorang teknisi, juga penerimaan dari seorang pilot. Kadang mereka masing-masing, ya baik teknisi maupun pilot, itu membawa emosi masing-masing. Nah, emosi di sini yang bangkit dari ego masing-masing, artinya entah itu tidak terkendali, entah itu karena proses dari luar, tekanan-tekanan luar ya, misalkan manajemen. Nah itu harus bisa-bisanya kita mengolah gitu, supaya tidak menjadi potensi keributan di antara dua divisi yang berbeda. Karena terus terang pesawat yang kita urus ini kan gimana mesranya kita nih menghandle teknisi, menghandle dengan baik, pilot menghandle dengan baik. Jadi jangan sampai efeknya nanti ke pesawatnya itu, artinya kalau teknisinya sakit, pilotnya sakit dalam hal psikis ya, jadi pesawat juga ikut menderita, istilahnya tidak disayang sebagaimana semestinya, seperti itu. Jadi ya, artinya secara ke dalam seorang teknisi harus bertanggung jawab sebagai profesi teknisi. Secara hubungan manusianya dengan seorang pilot itu juga harus pandai-pandai mengolah emosi dan egonya, seperti itu. Luar biasa ini Ya. Ada pengalaman dari Mas Yuli. Mas Yun, terima kasih loh, udah banyak sekali ya pengalaman, udah 35 tahun lebih menjadi seorang pilot maupun teknisi. Nah, tadi dong boleh untuk podcast di sahabat Kapten Indra nih, viewernya nih pengen tahu apa pesan yang dapat disampaikan buat penonton dari sahabat Kapten Indra mengenai profesi maupun dinamika perjalanan karir yang harus dipegang. Silakan dari Mas Yun. Oke, seperti tadi sebelum pertanyaan terakhir, kalau saya berpesan pada setiap teknisi, ya, kita tidak melihat teknisi itu junior atau senior. Ya. Kalau anekdot ada, jadi kalau leluconnya ada. Kalau pertanyaan teknisi yang senior itu yang bagaimana sih? Itu jadi tanda tanya, jadi guyonan gitu, joke gitu. Yang jawab, oh yang 20 tahun, oh yang ini 15, bukan. Kalau kita secara joke, teknisi yang senior tuh yang masih mengalami penerbangan di Kemayoran, airport Kemayoran kan tua sekali. Nah itu joke-nya aja. Nah kalau di kita, di teknisi itu tidak ada senior, tidak ada junior. Yang ada, yang tahu duluan itu memberitahu ke yang belum tahu. Jadi artinya kalau dia itu junior tapi ilmunya tahu duluan, ya dia bisa menyampaikan ke seorang senior dari sisi umur ya, dari sisi pengalaman juga. Kemudian yang dari sisi pengalamannya udah jauh, jam terbang seorang teknisi, kemudian dia umurnya juga udah tua,
juga tidak segan-segan menerima pengalaman, juga pembelajaran, juga pencerahan dari yang junior. Karena kadang-kadang jujur beberapa orang yang baru terjun misalnya 5 tahun itu mungkin bisa lebih tahu knowledge-nya daripada yang senior. Yang umur senior saya bilang di sini tua dan pengalamannya udah puluhan tahun, belasan tahun. Nah, kuncinya adalah seorang teknisi adalah selalu updating ya. Updating di mana ini? Updating kan kita banyak. Dulu zaman saya dulu STM mungkin kalau mau cari updating itu kita mungkin ke perpustakaan, ke ITB lah, ke IKIP lah, kemana. Tapi sekarang kan enak. Ada media, ada website, ada segala macam ya, Instagram FB, itu bisa kita ambil, kita serap semua, Wikipedia dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan kita susah. Kalau sekarang kita harus, seorang teknisi harus benar-benar updating. Sering baca di misalkan portalnya DKPPU, DGCA, atau di FEE atau DEASA, menggali ilmu, regulasi dan sebagainya yang memang diperlukan untuk pengembangan diri seorang teknisi. Itu satu, selalu updating. Kedua, kembali lagi ke pertanyaan terakhir tadi, jujurlah terhadap profesi, karena tanggung jawab profesi seorang teknisi itu di buku merahnya, di buku amelnya, Aircraft Maintenance Engineer License amelnya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bahwa seorang teknisi itu benar-benar tanggung jawab lah dia sebagai awak darat, merawat pesawat dengan keseluruhan profesinya dia, tanggung jawab dia itu tadi harus updating, harus bertanggung jawab, kemudian komunikasi yang baik, seperti itu. Terima kasih Mas Yuri atas ini ya, tanggapan Viver, sahabat Kapten Indra ya. Nah, untuk Mas Yuli gimana nih? Boleh? Oke, kalau dari sisi operasi dari saya, seperti pesan orang tua kita zaman dulu, bahwa pengalaman itu adalah guru kita yang paling bagus. Jadi selama kita jadi pilot, siapapun juga tidak ada yang namanya itu senior atau junior yang membedakan terlalu jauh sebetulnya ya. Tapi kita sebagai seorang pilot itu menghargai senior itu harus wajib, karena dia juga pernah membimbing kita. Tapi sang senior itu juga tidak boleh arogan terhadap junior, sang junior atau kopilot. Nah, untuk keselamatan kita pilot membawa penumpang dengan selamat sampai kita pensiun, kita harus jujur, kita harus belajar yang betul, kembali ke standar operating procedure atau SOP, ke MEL ataupun ke AOM. Kita harus sering baca itu, kita akan selamat insya Allah. Dan kita harus rajin-rajin, jangan terlalu banyak deviasi, jangan nekat. Untuk kalau mau selamat, sudah itu saja kalau pesan. Jangan sombong ya. Jelas itu ya, merasa lebih senior atau apa ya. Oke, terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang bisa kita petik. Semoga ini bermanfaat untuk Viver di sahabat Kapten Indra. Terima kasih Mas Yon. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Nah, sahabat Kapten Indra, kita sudah dapat pengalaman dan proses perjalanan karir dari setiap individu. Punya tantangan maupun cita misteri sampai yang paling berkesan. Dan yang paling utama adalah bukan mengenai citanya yang kita pelajari, tapi juga kerjasama setiap profesi dan saling menghargai. Karena dunia penerbangan saling membutuhkan. Dan dari perjalanan mereka, kita bisa petik nilai ketekunan, kesabaran, dan bagaimana menikmati perjalanan itu yang nantinya menjadi nostalgia kenangan dan legasi untuk generasi berikutnya. Saya dengan Kapten Indra Rizky. Salam Yoke.